Halo kaum penasaran dimanapun kalian berada, kembali lagi di Scary Box. Terima kasih telah mampir di channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang pembunuhan keluarga Setagaya. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Tak perlu panjang lebar lagi, langsung masuk saja ke ceritanya. Simak baik-baik. Lihat keluarga bahagia ini. Mereka meninggal tidak lama setelah foto ini diambil. Yang dapat saya anggap sebagai contoh mengapa manusia bisa menjadi spesies paling kacau di bumi, bahkan untuk manusia itu sendiri. Keluarga Setagaya terdiri dari 4 orang, yaitu Mikio Miyazawa yang berusia 44 tahun, istrinya Yasuko Miyazawa yang berusia 41 tahun, dan anak-anak tercinta mereka, Nina Miyazawa yang berusia 8 tahun dan Rei yang berusia 6 tahun. Hidup mereka berakhir dengan brutal pada tanggal 30 Desember tahun 2000. Ketika seorang pembunuh tak dikenal yang sekarang disebut sebagai pembunuh Miyazawa. Pembunuh itu memasuki rumah mereka melalui jendela kamar mandi lantai 2 yang terbuka di bagian belakang rumah, yang berhasil dia lakukan dengan memanjat pohon. Pembunuh itu kemudian pergi ke kamar Rei dan membunuhnya dengan cara mencekiknya saat dia tidur. Mikio kemudian bergegas ke tangga lantai pertama setelah mendengar keributan di kamar Rei. Dia berkelahi dan melukai si pembunuh sampai akhirnya dia ditikam di kepala dengan pisau sashimi bocho dan merenggut nyawa Mikio dengan seketika. Pisau itu patah sehingga si pembunuh kemudian melawan Yasuko dan Nina dengan pisau yang patah. Sampai dia akhirnya mengambil pisau Santorum dari dapur untuk membunuh mereka secara brutal. Pembunuh itu tetap berada di dalam rumah mereka selama beberapa jam dan menggunakan lemari es, komputer, dan perlengkapan pertolongan pertama untuk mengobati luka-lukanya, dan bahkan tidur siang di sofa di lantai 2 ruang tamu. Setelah dia meninggalkan rumah, dia menghilang dan tidak pernah terdengar lagi. Sudah 21 tahun sejak pembunuhan keluarga Miyazawa terjadi, tetapi polisi belum berhasil mengidentifikasi siapa pelaku pembunuhan itu. Si pembunuh bahkan mungkin sudah tidak berada di Jepang. Tetapi terlepas dari itu, peristiwa ini adalah salah satu misteri pembunuhan paling misterius yang belum terpecahkan sepanjang masa. Keluarga Miyazawa mungkin sudah pergi, tetapi mereka tidak dilupakan. Nah, itulah cerita pembunuhan keluarga Setagaya. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa untuk komen di bawah. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jika kalian suka dengan cerita-cerita ini, jangan lupa share dan like cerita ini. Dan nantikan cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa.